edisi spesial nih. Kali ini Dokter Traveler lagi ada edisi spesial. Kita akan mengunjungi salah satu rumah sakit yang berada dalam jejaring AHS UGM. Bersama saya Visnosia Rahmawati. Nah, kali ini kita sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Nanti kita akan lihat fasilitas unggulan apa saja yang ada di sini dan kita akan ngobrol-ngobrol bareng dokter-dokter yang ada di sini. Pasti bakal seru banget ya. Enaknya kita ketemu siapa dulu ya? Yuk kita langsung masuk saja. Halo dokter, halo. Iya, dokter, perkenalkan saya Visnosia Rahmawati dan tim dari AHS UGM sedang jalan-jalan nih dok di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar dok? Siap. Oke, dok, sepertinya kita sedang berada di pusat talasemia terpadu ya dok? Ya, betul sekali. Boleh dijelaskan layanan unggulan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas itu apa saja ya dok? Jadi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas itu bukan hanya ada pelayanan talasemia terpadu, juga ada pelayanan dari kesehatan jiwa yang terpadu, terus ada juga tentang pelayanan hemato-onkologi yang terpadu, serta pelayanan dari bedah, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan obstetrik ginekologi secara umum, juga pelayanan kesehatan gigi dan mulut, dan juga pelayanan kesehatan yang lain. Dan yang kita unggulkan bukan hanya satu bagian, tapi juga ada rumah sakit sayang ibu, kemudian juga pelayanan pone, kemudian ada pelayanan instalasi gawat darurat 24 jam, dan semua itu merupakan pelayanan yang terpadu yang memang sangat-sangat dinantikan untuk masyarakat di sekitar Barlimas Cakep. Oh ya, kabarnya pelayanan talasemia terpadu ini merupakan layanan yang unggulan ya dok di rumah sakit ini. Ya, itu bagaimana dok? Ya, dari kita ketahui bersama bahwa dari tahun 2009 itu kita temui bahwa semakin banyaknya penderita talasemia. Dari angka 60 penderita dari tahun 2009 kemudian meningkat sampai 2017 didapati hampir 470-an penderita. Dan kemudian kita kumpulkan sekitar Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, sampai juga ke Kebumen yang memang sudah senang dengan pelayanan di sini, sehingga kita buatlah pelayanan instalasi talasemia terpadu ini. Dan di sini juga bukan hanya pasien umum, tapi juga pasien BPJS juga kita terima. Dan yang dirasakan pasien itu senang karena mendapatkan obat antiplasi besi dan juga transfusi dari PRC atau sel darah merahnya yang nyaman bagi penderita, ruangannya nyaman, kemudian juga perawatnya katanya juga ramah-ramah, sehingga mereka pelanggan yang setia untuk kesini. Oh, seperti itu ya dok. Kalau dari usia nih dok, biasanya dari usia berapa sih dok pasien itu bisa terdeteksi adanya talasemia? Jadi penderita talasemia itu bisa terdeteksi sejak dia masih bayi. Di mana gejalanya itu memang bayi atau anak tersebut tampak pucat, kemudian juga perutnya semakin lama semakin membesar, atau justru kulitnya terlihat berwarna kuning, kemudian juga anaknya lemah, letih, lesu. Dan banyak juga yang dibawa ke sini dari bidan atau dari perawat di puskesmas di sekitar dengan kondisi gizi buruk dengan perut yang membesar. Ternyata setelah kami screening, dilakukan pemeriksaan, sampai dilakukan tahap pemeriksaan darahnya, didapati bahwa anak tersebut menderita talasemia. Dan dilakukan tata laksananya, salah satunya yang utama adalah pemberian transfusi darah.
Sebenarnya pemberian transfusi darah ini juga melihat dari jenis talasemianya. Kalau talasemia mayor memang diberikan secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Kemudian akan kita evaluasi juga bila ada keluhan atau komplikasi yang terjadi, salah satunya kulit yang menghitam. Kemudian kita akan berikan obat pelasi besi yang diminum oleh pasien tersebut setiap harinya. Sehingga apa? Sehingga komplikasi pada jantung, pada hati, pada daerah organ-organ yang lain itu bisa diminimalisir. Termasuk juga perkembangan yang dilihat bahwa kalau penderita talasemia itu kok terlihat perawakan pendek ya. Insya Allah dengan pengobatan yang teratur, transfusi yang teratur, atau tadi minum obat pelasi besinya teratur, untuk tumbuh dan kembang pasien tersebut baik. Dan di sini juga bukan hanya pasien talasemia anak, tapi juga dia berlanjut ke dewasa, tempatnya tetap sama di sini. Jadi nggak perlu takut, kalau saya sudah di atas 18 tahun bagaimana gitu. Tapi masih tetap bisa dilakukan pelayanan untuk transfusinya maupun pemberian obat pelasi besinya di sini. Keren sekali ya dok, ternyata pusat talasemia terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ini. Dokter, terima kasih untuk informasinya. Boleh nggak dok kalau kita izin untuk keliling di pusat talasemia terpadu ini? Boleh, kita bisa lihat fasilitas-fasilitas apa yang ada di dalam sini. Oke, terima kasih untuk izinnya ya dok. Iya, silakan. Oke, terima kasih. Halo traveler, setelah dari ruang talasemia terpadu, saat ini saya sudah berada di ruang kesehatan jiwa Rumah Sakit RSUD Banyumas. Saya sudah janjian nih dengan salah satu dokter kesehatan jiwa yang ada di sini. Yuk kita langsung masuk saja. Permisi dok. Terima kasih. Selamat siang dokter. Oh ya dok, keluhan apa saja sih dok yang biasa ditangani di sini? Karena kan image polijiwa seperti itu ya dok? Iya betul Mbak Osi. Jadi paling banyak memang masih dengan gangguan jiwa berat ya. Kalau ada misalnya halusinasi, pasien mengamuk, emosinya kacau, lalu ada perilaku-perilaku yang tidak biasa, itu orang datang ke polijiwa. Namun sekarang ini sudah banyak juga orang berani untuk datang ke polijiwa dengan keluhan-keluhan yang lebih sederhana, bisa dikatakan seperti itu. Contohnya gangguan tidur, ya, gangguan cemas, gangguan mood yang mulai dari awal, dan itu memberikan satu semangat ya buat kita bahwa pasien-pasien sudah mulai paham bahwa penting sekali untuk datang lebih awal. Oh, seperti itu ya dok. Ya. Satu lagi nih dok, boleh dibagi tipsnya dong dok, agar kita sehat secara jiwa dan mentalnya. Betul. Jadi ciri-ciri orang yang sehat jiwa itu tentu orang yang bisa merasakan bahagia, bisa harmoni dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan terhadap tantangan dalam kehidupan. Karena kehidupan kan nggak mulus-mulus aja ya, pasti setiap saat ada tantangannya. Gimana caranya? Yang pertama tentu hidup yang sehat. Secara umum harus hidupnya sehat, lalu harus balance ya, harmoni, dan harus bisa seimbang. Jadi nggak melulu masalah misalnya pekerjaan saja atau pendidikan saja atau sesuatu hal yang sifatnya mungkin menjadi hobinya saja, tapi semuanya harus balance. Oke dokter, terima kasih informasinya ya dok, sangat-sangat bermanfaat. Saya mohon izin pamit ya dok, bersama tim AHS UGM mau lanjut keliling lagi nih dok di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas ini. Terima kasih dokter, mohon izin pamit. Ya, selamat jalan ya Mbak Osi. Terima kasih, selamat bertugas kembali dokter. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Iya. Saya Fisnosia Rahmawati bersama tim AHS UGM. Mohon izin untuk Iya. berbincang-bincang sebentar ya Bu. Boleh Mbak Osi. Iya, terima kasih. Iya. Nah, Traveler, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Dani Estinovia selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Kita akan berbincang mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas yang tergabung dalam jejaring AHS UGM. Nah Dok, bisa Ya. diceritakan sejak kapan RSUD Banyumas bergabung dengan AHS UGM? Ya. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bergabung dengan AHS itu dimulai dari tahun 1980-an. Saat itu sebagai wahana OAS dan residen dari FK UGM, Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian juga pernah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan utama bersama Rumah Sakit Sarjito, sehingga kemudian berkembang, apalagi setelah ada penetapan dari Kementerian Kesehatan, mulai dari FK UGM sekarang sudah berubah menjadi FK KMK, kita masih bersama-sama tergabung dalam AHS. Gitu, Mbak. Masya Allah, ternyata banyak sekali Iya. ya Dok. Iya, memang kalau mau diceritakan banyak lengkap pastinya akan makan waktu ya. Jadi sejarahnya panjang, tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini kami masih bergabung dengan AHS dan masih berperan di dalam pendidikan kedokteran di khususnya adalah di wilayah bagian timur seperti itu. Lalu Dok, manfaat apa saja sih Dok yang dirasakan setelah bergabung dengan AHS UGM? Ya. Jadi banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh RSUD Banyumas sebagai jejaring AHS. Ya, diantaranya menjadi networking dari rumah sakit yang bergabung dalam AHS itu sendiri. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah di kerjasama pendidikan dan pelayanan. Kemudian yang ketiga, sebagai wahana penelitian, ini juga sangat manfaatnya sangat dirasakan oleh kami. Karena dokter-dokter kami juga dari luar dapat memanfaatkan sarana rumah sakit Banyumas ini menjadi tempat untuk penelitian. Seperti itu. Wah, sangat bermanfaat ya Dok ternyata. Dok, lalu bisa disebutkan contoh konkret apa saja nih yang bisa dirasakan setelah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas bergabung dengan AHS UGM terhadap pelayanan kesehatan yang ada di sini, Dokter? Ya, contoh konkretnya mungkin tadi Mbak Usi sudah berkeliling ya di lingkungan Rumah Sakit Banyumas. Di antaranya adalah pelayanan thalassemia, di mana pelayanan thalassemia, dukungan terhadap pelayanan thalassemia dari AHS UGM itu mendatangkan konsultan maupun ahli untuk penanganan dokter spesialis hemato-onkologi. Terus kemudian yang selanjutnya juga saat ini Rumah Sakit Daerah Banyumas mendapat kepercayaan dari Kementerian Kesehatan untuk rumah sakit jejaring ya. Jadi untuk kanker, terus kemudian kardiovaskuler, terus kemudian stroke dan uronefro. Nah, tahun ini kami mendapatkan alat cath lab, di mana dukungan untuk dokter yang akan melanjutkan pendidikan intervensi sudah direncanakan. Itu. Kemudian untuk penelitian tadi juga sudah saya sampaikan sebagai salah satu wadah penelitian. Di sini sangat kami merasakan manfaatnya dengan bergabung dari AHS. Oh, Masya Allah, ternyata banyak sekali ya Iya, Dok contoh manfaatnya ya konkretnya. Dok, Iya, iya. dan contoh konkretnya yang Iya. sudah dirasakan di Iya. Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Iya, iya, Mbak. Terima kasih Dokter untuk Iya. informasinya. Saya Sama-sama. berserta tim AHS UGM mohon diizin untuk berkeliling lagi nih Iya. Dok di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Ya, sama-sama Mbak Usi, mudah-mudahan dapat menetapkan dengan baik ya. Terima kasih banyak, Dokter. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, traveler, banyak sekali ya fasilitas menarik yang ada di sini. Salah satunya yaitu terapi aktivitas untuk pasien gangguan jiwa, yaitu bercocok tanam dan berternak ikan. Oke traveler, ternyata banyak sekali fasilitas kesehatan yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. Tidak lupa juga bersinergi dengan AHS UGM diharapkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat semakin meningkat. Saatnya saya Fisnosia Rahmawati undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ajak lalen, nonton Inahead, klik like, komen, terus di-share karo sedulure karo tanggane. Sampai jumpa.